Dan saat ini saya mengundang puji-pujian dari seluruh anak-anak sekolah dunia. Anak sekolah dunia memuji Tuhan. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian dari anak sekolah minggu yang ada. Kita akan masih terus memuji Tuhan. Sudah masih rindu memuji Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita akan siap pujian yang girang-girang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan.
datangi. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allah bukan meninggalkan dia. Sebab Yesus berkata, di mana aku ada, di situ Bapakku berada, karena dia adalah Allah sendiri. Tapi saat dia memikul salib itu, saat dia tergantung di kayu salib, yang membuat terputus adalah dosa, bukan di dalam diri Yesus, tetapi tubuh daging yang melekat pada dia. Kalau saya tanya kepada jemaat, adakah Tuhan pernah meninggalkan saudara? Adakah Tuhan pernah meninggalkan saudara? Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita justru yang sering tinggalkan Tuhan. Mari angkat dua tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita hormati Tuhan. Nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di saat engkau lemah Dia kuatkan, di saat engkau sakit Dia sembuhkan, di saat engkau tidak ada jalan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
cintanya kepada saudara dan saya. Karena kasihnya, dia rela serahkan tubuhnya hancur karena dosa saudara dan saya. Haleluya. 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 Kami mau siap dengan firman. Berimanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, sebab kami butuh firman. Firman adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Firman itu dibagikan bagi kita semua, biar kita menikmati persekutuan dengan firman Allah. Haleluya. 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 Dia memang pernah disalib, pernah mati, tetapi dia sudah bangkit. Haleluya. Kuasa itu ada di sini. Yesus ada di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, glory. Glory. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Silakan saudara duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita jumpa dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah saya ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Menghormati Allah melalui firman-Nya. Kita berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita membaca bersama dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya. Kalau kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus lewat pujian tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu terjadi ketika bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia, dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Amin. Sebab Yesaya sudah katakan, rupa Yesus itu tidak dapat dikenal lagi. Seorang pelukis ketika dia melukis Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, dan dia mulai melukis ketiga orang yang disalib
Di kiri kanan dia mulai melukis kedua orang yang di sebelah kiri kanan Yesus dengan keahlian yang luar biasa. Dia dapat gambarkan dengan jelas. Tetapi saat dia akan melukis pribadi yang di tengah, yaitu Yesus, buku itu mencatat orang itu mulai kehilangan keahlian untuk menggambarkan seperti apa rupa Yesus itu. Karena memang tidak dapat digambarkan. Yesaya berkata, rupamu tidak indah kelihatan, buruk. Di saat penderitaan itu, dia memanggil, dia berseru. Di Taman Getsemani dia pernah berkata, biarlah bukan menurut apa yang kukehendaki. Dia berkata pertama, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi dia katakan kalimat itu, tetapi biar bukan yang kukehendaki, melainkan yang Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya. 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 Dia maju sehingga harga daripada salib Kristus. Oleh Rasul Paulus berkata, memang pemberitaan tentang salib bagi mereka yang akan binasa itu kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, bagi kita yang percaya, bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, salib itu membinasakan kebodohan manusia yang akan binasa. Memang belum langsung binasa, tetapi nanti eksekusinya nanti pada waktu Tuhan datang kali kedua. Amin. Saya akan bagikan bagi jemaat kebodohan mereka yang akan binasa. Yang pertama, ayat 19 kita baca. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kuledakkan. Amin. Kita baca Yesaya, coba dibaca Yesaya 29. Ayatnya yang ke-14. Yesaya 29 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Amin, saudara. Amin. Hikmat akan hilang ketika berhadapan dengan salib, ketika dibanding dengan pengorbanan Yesus, segala hikmat menjadi kebodohan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kebodohan yang pertama itu adalah kebodohan dari orang-orang berhikmat. Firman Allah berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi biarlah kamu apa? Mengerti kehendak Allah. Paulus ingin supaya gereja di akhir zaman ini jangan menjadi kelompok gereja yang bodoh. Dalam Matius kita sudah baca, sudah dengar dalam firman Allah beberapa waktu lalu dibahas. Gadis-gadis yang bodoh itu adanya di luar.
tidak bisa masuk ke dalam pesta dengan Tuhan Yesus. Amin. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Mereka ada di kegelapan, binasa. Karena itu salib itu mematahkan, membinasakan setiap kebodohan orang berhikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui salib Allah telah membinasakan kebodohan manusia yang akan binasa. Yang kedua adalah kebodohan para ahli Taurat. Kita baca di ayat yang ke-20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Haleluya. Ini tuh kebodohan ahli Taurat. Kita dapat baca Yesus pernah mengecam orang-orang ini dalam Matius 23. Minta tolong dibacakan ayat ini, Matius 23. Ayatnya yang ke-13 mulai 14, 15, 16. Matius 23 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat yang ke-14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat yang ke-15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan suatu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu banyak sekali teguran Tuhan tentang orang-orang ahli Taurat. Kalau kita baca sampai beberapa hari ini banyak sekali tentang ahli Taurat. Sampai di ayat yang ke-29 masih ada kalimat, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Tapi yang pertama saya mau katakan, yang Tuhan kecam kepada ahli Taurat, ayat yang ke-13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Haleluya. Pemimpin-pemimpin ahli Taurat itu bukan yang tahu Alkitab, bernama ahli Taurat, ahli kitab suci. Tuhan kecam, dan salib ini membinasakan orang-orang yang munafik. Yesus berkata, mulut mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Haleluya. Ayat 13 tadi dikatakan, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Orang mau datang dia pengaruhi. Sudah jauh. Anak nenek so di sini mau ke sana. Saudara yang nenek so di sini, anak mau ke sana. Ini contoh. Makanya kalau kita baca banyak sekali. Jadi penyebab utama orang tidak datang kepada kerajaan surga adalah juga salah satunya adalah pemimpin ahli Taurat. Berikut 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat.
Ya saya baca dulu terus. Karena kamu menutup pintu-pintu kerjaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri apa? Ya nggak masuk. Jangan sampai ada yang mengaku ya hamba Tuhan sana sini di mana melayani sharing. Ya itu bahasa sharing. Akhirnya dari sharing jadi keseringan. Amin. Mana ada di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah ada tidak datang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman bilang orang sendiri buatnya masuk. Amin. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha. Banyak orang mau berusaha datang, mau masuk, tapi ada penghalang pintu, yaitu ahli-ahli Taurat. Kita terus berdoa supaya benteng-benteng yang ada, benteng-benteng ahli Taurat dihancurkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kebodohan ahli Taurat itu sangat ditentang oleh firman Tuhan, oleh salib Tuhan. Karena itu Paulus membuka dengan jelas atas ilhaman Roh. Dorang olok kan itu salib. Malah bilang orang yang tergantung di kayu salib itu terputus. Tapi ingat, jangan lupa, jangan orang dah tinggal. Orang-orang di seberang, coba lihat di Rio sekarang. Di Rio itu begitu banyak dari seberang sana. Dorang supaya percaya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan orang berani serukan. Maaf, ada yang pakai dia seorang wanita. Dia berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya akan terus bersaksi. Untuk apa? Memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang orang dari mana? Orang yang baru kalamaring ikut Tuhan, militan. Haleluya. Haleluya. Apalagi Torah. Selama kenal Tuhan, selama percaya Tuhan, jangan sampai Torah cuma setia di momen-momen tertentu. Amin. Di momen-momen perayaan-perayaan. Natal, Tahun Baru, Paskah, ini Jumat Agung, Paskah. Ya, kalau GPD cuma bilang Paskah. Satu paket itu. Jangan cuma setia di momen begini. Sebab kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, diperhadapkan waktu keluar dari Taman Getsemani selesai berdoa, dia ditangkap pada malam itu. Dia dibawa ke mahkamah agama di hadapan para anggota Sanhedrin, orang Yahudi, mengadilinya, bahkan mendakwa dia sebagai orang yang berbuat kesalahan, kejahatan bahkan. Sampai waktu itu dibandingkan dengan Barabas, pembunuh, penjahat luar biasa. Orang bilang, bebaskan tuh Barabas, hukum bagi Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus itu dong setukan. Barabas sebenarnya yang harus Pilatus periksa, supaya Pilatus bilang begini, saya tidak temukan kesalahan apapun.
tidak mendapati satu kesalahan apapun. Tapi seruan orang begitu banyak yang ada di gedung itu, di ruangan itu, sampai di luar sana. Mereka berseru, salibkan Yesus. Dan memang Yesus harus disalib. Tapi firman bilang, tetapi celakalah yang menyebabkan dia terjadi. Memang terjadi. Yudas dia serahkan, celaka, dia mati, bergantung di neraka. Amin. Haleluya, Haleluya. 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 Saya kembali, kebodohan yang ketiga kepada kelompok yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat pokok kita tadi, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Yang ketiga, di manakah pembantah dari dunia ini? Ini kebodohan yang dibinasakan oleh salib Kristus adalah kebodohan dari kelompok orang-orang pembantah. Pekerjaan dari pembantah apa? Ya, membantah. Saya buka dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, arti membantah itu ada 3. Pertama, melawan. Kalau orang bilang pamalawan, kalau pembantah berarti sama dengan pamalawan. Banyak yang ada di sini. Amin. Coba bilang, itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Haleluya. Haleluya. Pamalawan. Ini kebodohan orang-orang yang dibinasakan. Pamalawan, membantah, melawan. Kedua, menentang, suka bertantang. Kalau sudah gitu program, tidak usah tantang. Amin. Amin. Kalau orang tantang itu program, akan berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Risikonya terlalu berat. Bilang juga kiri kananmu, itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Kalau kita yang mau bilang kan, ya kalau suami yang bilang, istri yang bilang, itu bukan kamu. Amin. Sambil sapu di belakang, bukan kamu. Yang ketiga, arti membantah adalah menyerang. Orang-orang yang melawan, orang-orang menentang, orang-orang yang menyerang adalah orang-orang bodoh yang akan binasa nanti pada waktu Tuhan Yesus akan kembali. Haleluya. Yang suka tantang firman, Amin. yang suka menyerang pelayanan, hati-hati, jangan sampai masuk di situ. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Waktu saya berdoa, saudara, minta Tuhan ayat mana ini, so final tadi malam. Selama beberapa hari saya ambil doa puasa sampai sekarang. Dan saya tanya daripada puji Tuhan, Tuhan tahu ayat ini di saat saya tadi malam. Coba ambil air kok lupa. Kuat sekali di hati ayat ini datang. Kebodohan orang yang binasa. Amin. Yesus. Jangan menjadi orang yang bodoh. Amin. 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 Haleluya. Membantah, melawan, menentang, menyerang. Haleluya. Maka anak ada di sini, puji Tuhan. Haleluya. 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 Kalau mulai lihat ada mulai sifat menentang, dia mulai pakai pembanding dulu. Anak tahu
itu berurusan dengan sana tidak orang. Ujung-ujung dia mulai masuk dengan sesuatu yang menghasut, menentang, melawan, memberontak sama-sama. Di seputaran kematian Tuhan Yesus ada murid yang menyangka dua. Satu mengkhianati Yudas, yang satu menyangka, nyenak mengaku dia adalah murid Tuhan, yaitu Petrus. Cuma bedanya Yudas nyenak bertobat, nyanda menyesali dia perbuatan. Kalau dia bertobat, Mark Petrus waktu Yesus so bangkit, kalau dia baku apa? Kalau dia bilang, Tuhan, aku ini orang yang berdosa, pergilah daripadaku. Karena Petrus dia bertobat, Tuhan pakai dia luar biasa. Amin. Saat hari Pentakosta, siapa yang tampil berkhotbah? Petrus berkhotbah. Firman Allah berkata 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Bukan main orang terbaptis berapa jam, sampai 1 hari, mungkin berhari-hari. Baptis ini kan orang cuma berapa murid? Baptis itu 3.000. Perkemahan baptisan bisa sampai 500 pernah. Kesi perkemahan pernah sampai 500. Dan taruhlah mau ini 3.000. Siapa itu Petrus yang pernah menyangkal tadi bertobat? Petrus cuma dengan bayangan orang sakit sembuh. Haleluya. 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 Dia cuma lewat urapan kesembuhan dengan cara. Haleluya. 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 Charles Finney saya pernah katakan, dia lewat dalam satu perjalanan dari kota satu ke kota lain di Amerika. Ketika kereta yang dia tumpangi itu lewat di sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul, anak muda yang ada di tempat itu, mereka kepenuhan Roh Kudus. Cuma lewat. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bersaksi di satu tempat doa beberapa malam lalu. Saya dengar dari Ibu Gembala, orang sopi Israel kau masuk di kuburan dari Tuhan Yesus. Dia bilang itu tanpa itu sama dia ada urapan bekerja. Sampai Tuhan Tuhan ini dia menangis. Oh dia suka guling-guling menangis. Kau DP kesaksian apa? Ternyata dia mengidap penyakit jantung koroner. Jadi pesiara, orang itu pesiara untuk dia yang ada jantung tidak boleh naik, karena salah satu tempat wisata yang akan dituju nanti, agenda perjalanan itu yaitu akan naik ke Gunung Sinai. Saudara naik ke Gunung Sinai itu, dia bilang jam berapa? Dia bilang jam. Tapi menurut Om Lokutoi harus naik malam. Kenapa? Karena dia akan naik ribuan meter. Tingginya itu Gunung Sinai ribuan meter dari permukaan laut. Jadi harus naik malam. Kenapa? Karena ada tempat-tempat itu akan melewati lembah-lembah yang menakutkan, yang Daud katakan lembah kegelapan. Kalau naik siang, yang mau jadi dia naik. Di titik itu dia akan ketakutan, dia akan lari. Dalam banyak menggambarkan keadaan ini, nyanyian siara, aku
melayangkan pandanganku, mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Puji Tuhan. Kepada Ibu Gembala Sumur Indah di Gunung Sinai. Dia kuat sekali memang benar. Kita cukup begini. Haleluya. Dorang sudah masuk final. Dari 100 sekian gembala masuk nominasi ini. Jadi kurang lebih paspor September berangkat. Kita pernah bilang lalu, bukan mustahil gembala atau siapapun ibu gembala bisa bikin. Puji Tuhan, ibu ingat itu firman itu berapa tahun lalu. Amin. Sekarang Tuhan sudah. Amin. Haleluya. Tahun ini sudah ada semua karena pengorbanan orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya sedikit menyimpang sedikit. Coba Ibrani 11 ayat 6 supaya jemaat termotivasi, terdorong. Baca Ibrani 11 ayat 6. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Memberi upah Amin. kepada orang yang Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Mau dapat upah? Amin. Sungguh-sungguh. Haleluya. Bukan mustahil. Saudara ada teman saudara, bro, sekali-sekali buat orang pasien. Iya tuh. Sampai ini. Siapa yang mau ajak? Kasih tiket free. Ke sana, aduh, kita mau bilang kita lihat pernah bikin. Cuma lumayan. Haleluya. Haleluya. Mungkin tak usah ke sana. Yang penting upah dalam bentuk lain. Kesehatan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat dalam rumah tangga, upah dari Tuhan jadi bagian saudara dan saya. Asal sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh, waduh, biar dia orang mau goyang kiri, goyang kanan, dia tetap sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saya terus. Kelompok yang kedua, tadi bagi mereka yang binasa. Jadi Paulus katakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, yaitu pemberitaan salib, adalah pemberitaan salib adalah apa? Kekuatan Allah. Kenapa kekuatan? Saya mau bahas dengan cepat. Kenapa Paulus katakan pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah? Yang pertama, karena salib mengandung kasih Allah. Amin. Amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menuruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam salib ada kasih. Kita kita lihat bukti nyata dari salib. Ya, ada kasih. Haleluya. Lukas 23 Lukas pasal 23 ayat 39. Jadi kenapa pemberitaan tentang salib? Ini kelompok yang kedua. Tadi kelompok yang binasa, Paulus menyebut mereka itu kelompok yang orang bodoh. Ayat 39 dalam Lukas 23.
hingga ayatnya yang ke-43. Coba guys baca. Lukas 23 ayatnya yang ke Ini tuh kasih di salib. 39 Ya, sampai 43. ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Haleluya. Ada kasih. Di situ saya catat kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni, dan kasih yang menyelamatkan. Amin. Kan orang itu penjahat. Berarti kalau namanya penjahat identik dengan orang yang akan dihukum. Dan hukuman sebenarnya bukan cuma itu. Mungkin dia dihukum secara salib. Ini si penjahat yang bertobat. Dia bilang pada teman, "Ngana ini, ngana sok berkata yang tidak senonoh." Dia bilang, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Ini yang menghujat Yesus. "Selamatkan dirimu dan kami." Tapi yang seorang bilang apa? Dia tegur, "Tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Nggak salah dia, malah dihukum. Makanya dia bilang, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Amin. Kalau dia orang Manado, dia bilang, "Ingat akan siapa kita." Amin. Kalau mana nanti datang sebagai Raja, ingat akan kita. Amin. Sederhana sebenarnya. Dia nyanda beribadah, tapi saat detik-detik terakhir dia bertobat. Dia katakan kepada Yesus, dan Yesus katakan, "Hari ini juga." Ayat 43 bilang apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus dia Allah. Dia berhak menyelamatkan, mengampuni. Dia berhak, haleluya, mengubah dia. Dia punya kuasa. Walaupun ditantang oleh banyak orang Yahudi, semua banyak sebagian besar. Kasih. Kenapa salib adalah kekuatan Allah? Karena salib mengandung kasih yang menyelamatkan. Amin. Makanya orang sebanyak lagu tentang ini. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Contoh itu. Dia ubah dari orang yang akan dihukum, dari orang yang akan dibinasakan di api neraka nanti. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mau bersama dengan Tuhan. Amin. Belum sekarang, secara Haleluya. fisik. Amin. Puji Tuhan. Nanti, Haleluya. tapi secara roh, Amin. orang selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus. Bukan kata orang berkata, "Bersamamu Bapa, ku lewati semua
bersama Yesus. Kebersamaan dengan Tuhan penting. Amin. Jangan engkau pisahkan diri dari Tuhan. Yohanes berkata di 2, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. 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 Salib mengandung kasih yang mengampuni dan kasih yang menyelamatkan. Kedua, kenapa salib itu kekuatan Allah? Saya cepat saja, Matius 27 ayat 27. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Kita pindah di ayat ayat 51. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kenapa salib adalah kekuatan Allah? Karena salib telah membuka jalan kita untuk masuk kepada kasih karunia Allah. Saudara tahu itu tabir itu adalah pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, itu tabir itu saya katakan, kalau saya berikan ilustrasi, misalnya ini batas, ini kan batas mimbar toh. Ini ruang maha kudus, ini ruang kudus, di sana halaman. Di halaman ada mezbah korban dan kolam bejana pembasuhan. Baru masuk ke dalam, itu ada meja roti, kaki dia dulu. Jadi itu imam waktu masuk dia pasang dulu ke pelita 7 kaki dia, supaya dapat menerangi ruangan itu. Baru ada meja roti. Baru di depan sini ada mezbah dupa. Itu bicara tentang puji-pujian penyembahan kita yang naik ke hadirat Tuhan. Nah, tirai itu di sini. Ruang kudus, maha kudus. Maha kudus ini ada perabot yang luar biasa. Ada yang tahu nama perabot itu? Yang orang Israel pernah pikul. Tabut Allah. Kalau ada tabut Allah, itu lambang kehadiran Allah. Amin. Waktu Tuhan Yesus disalib, itu tabir tirai kain tebal itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Berarti begini. Berarti sotak muka. Artinya orang yang jauh di luar sana bisa menikmati kemuliaan Allah yang ada di dalam sini. Bukan cuma imam yang bertugas dalam rumah Tuhan, dalam kemah sembahyang, tetapi setiap orang walaupun ada di luar sana, mereka bisa menikmati. Karena itu dalam firman Allah harus dibaca ayat ini, Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin, saudara. Amen. Ada jalan masuk kepada kemuliaan Allah. Tabut itu bicara kemuliaan Allah. Tabut Allah bicara tentang kehadiran Allah. Orang Israel kalau Tuhan seturun di atas tabut itu, dalam kemah sembahyang, waktu Salomo berdoa, habiskan rumah Tuhan. Waktu dia berdoa, waktu
imam-imam semua masuk dalam rumah Tuhan. Dong lihat itu rumah Tuhan sudah ditutupi dengan awan kehadiran Allah. Ini tandanya dengan apa? Ada awan yang menutupi. Imam-imam sudah takut masuk. Tuhan sudah turun. Tuhan kalau sudah turun, haleluya. Ada ketakutan tapi diliputi dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. 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 Ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah turun. Ada sekinah kemuliaan Allah, sekinah glory yang sedang turun, sehingga orang Israel berkata, sebab Tuhan baik, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Tuhan. Sudah tahu waktu suara orang ini berseru. Yesaya berkata pasal 6 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ayat 5 dan seterusnya. Alas ambang pintu surga itu bangun karena suara orang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Holy, 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 Haleluya. kudus, kudus. Jemaat kalau berhadapan dengan Tuhan, hormati kekudusan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia membuka jalan bagi kita untuk masuk ke mana? Ke ruang kasih karunia Allah. Di mana di ruang itu kalau kita sama doa, oh kita rasa hadirat Allah, kita rasa kasih Tuhan, kita rasa bagaimana jamahan Tuhan. Di sana kita akan berkata, terima kasih buat jamahan Tuhan. Biar ego di rumah, ego tidak datang ke gereja. Misalnya jangan, ego harus berdoa memang di rumah, doa-doa pribadi di rumah. Di rumahmu akan ada kemuliaan Allah turun. Tirai terbuka, artinya di mana saja orang bisa lihat ada kemuliaan Allah di dalamnya. Beroleh jalan masuk. Dulu ada sekat, tapi salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan untuk membuka jalan. Puji Tuhan. Haleluya. Adakah jalan yang tertutup? Salib adalah kekuatan Allah untuk membuka jalan bagi saudara dan saya yang percaya katakan amin. Amin. Sambil tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Coba dibaca terus dalam Roma tadi. Roma 5 ayat yang selanjutnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, stop saja. Kita pindah di 1 Korintus tadi 1 ayat yang ke-30. Ini ayat terakhir. Satu Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Pertama, ia Menjadi hikmat bagi kita.
membenarkan. Kenapa salib adalah kekuatan Allah? Karena oleh salib Kristus kita beroleh pembenaran. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Paulus beritakan, bagi mereka yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Pertama, kenapa kekuatan Allah? Karena menanggung kasih yang mengampuni dan menyelamatkan. Yang kedua, karena salib membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, memanggil Dia, ya Tuhan, ya Bapa, ya Bapa. Oh, tolong saya Tuhan, tolong saya. Orang berhak meminta apa saja. Kau masuk dikasih tahta kasih karunia Tuhan itu, dalam doa, dalam pujian penyembahan, orang berhak terima itu. Amin. Asalkan orang sudah menjadi umat ketebusan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita terus. Salib itu kenapa kekuatan? Karena dia pertama membenarkan kita. Berikut, salib juga apa? Menguduskan kita. Karena kita dulu adalah orang-orang yang berdosa. Orang berdosa harus kuduskan supaya tidak dihukum, supaya orang lain masuk dalam ruangan mengasuci Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Dia menguduskan. Terakhir, salib Kristus. Kenapa kekuatan Allah? Karena Dia telah menebus kita. Amin. Amin. Saudara, sedikit saya cuma 2 menit. Kenapa menebus? Menebus itu ada 3 kata dalam bahasa Yunani, tapi saya tidak ulang itu. Satu saja. Kata menebus berarti membayar. Sama dengan orang mau tebus barang. Saudara, tadinya misalnya ini Alkitab ini dari toko buku rohani, toh biasa ada di Immanuel dan sebagainya. Ketika Alkitab ini belum ditebus, kita tebus, belum dibayar, Alkitab ini tempatnya di mana? Toko buku. Tetapi waktu kita pergi ke toko itu dan kita bayar, kita tebus Alkitab ini, kita tebus, kita bayar, Alkitab ini secara sederhana pertama berpindah tempat. Amin. Haleluya. Begitu itu. Waktu orang belum ditebus, orang ada di pasar dosa, namanya agareso. Di pasar dunia, yang namanya dunia yang dikuasai dengan kejahatan dosa. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, oleh darahnya Dia tebus kita, Dia ambil kita, Dia pindahkan kita dari pasar dosa kepada kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Dari kebinasaan dibawa kepada keselamatan. Haleluya. 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 So indah tanpa. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya ada pujian lama bilang, dulu saya jauh dari jalan Allah, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, mau ditolong Tuhan. Amin. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya.
Sampai di kayu salib, ada kalimat pertama yang dia ungkapkan, yaitu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertama kali Yesus tunjukkan kita derita itu kasihnya. Amin. Karena itu salib ada kekuatan yang luar biasa. Oh, salib ada kekuatan. Haleluya. Kekuatan untuk memindahkan saudara dari kebinasan pada keselamatan, pada karunia Allah. Kasih karunia yang berlimpah. Haleluya. Berapa besar saudara mengasihi? Dia berkorban luar biasa. Saudara tahu jalan Via Dolorosa ini, sejak dia masih di mahkamah agama, dia sudah dihojat. Dia sudah tuh tangan batu jumlah ini bukan cuma satu. Orang semua menekan dia. Orang ludahi bukan cuma bicara, tapi orang seret dia. Orang tarik Yesus seperti mau tarik seekor binatang. Orang tarik dan mereka ikat dengan rantai dan dipukul tentara Romawi yang itu. Cambuk itu ada bilur-bilur, supaya memang digenapi Yesaya berkata, supaya oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Haleluya. 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 Oleh bilur Yesus, kalau ada kelemahan sakit disembuhkan ya. Puji Tuhan. Waktu dia ditahan, saya pasti tahu itu salib itu siap dia memukul. Puji Tuhan. Seretannya dalam buku cambuk mata. Kalau saudara lihat itu cuma digambarkan di film itu, orang cuma melukiskan kira-kira seperti itu. Biji mata sampai muka keluar, cambuk. Dia pikul salib bahkan sampai terjatuh. Ada orang yang bantu angkat. Kalau dia saja mau mundur, saat dia berkata terlalu berat ini, tapi karena dia lihat di atas bukit sana ada kasih yang dia harus taruh kepada seluruh bangsa, dia terus naik ke atas bukit itu. Renungkan perjalanan penderitaan ini. Setiap perjalanan itu saya percaya ada tetesan-tetesan peluru, bahkan darah yang begitu banyak tertumpah. Tapi dia terus naik dengan langkah yang tertati-tati. Saat juga kadang dia terjatuh karena tubuhnya mulai lemah, sangat lemah. Karena dia berdoa sampai semalam suntuk sebelum dimakan. Pasti tubuhnya drop. Karena dia tubuh adalah tubuh manusia. Drop kesian dia. Soal kekurangan cairan. Tapi saat itu dia tetap berdiri. Dia lihat di atas bukit tutup ragu jiwa-jiwa dari dosa. Untuk menebus saudara dan saya, dia memindahkan dari pasar hukuman, dari pasar dosa kepada tempat senang kekal, surga. Dia melangkah terus. Dia melangkah terus dengan darah yang mulai mengalir, bukan cuma menetes tapi mengalir ras. Karena semua urat-urat besar itu robek, rusak. Kalau cuma sayat-sayat kecil, darah mengalir pelan karena pembuluh darah itu kecil.
Tapi waktu cambukan Romawi yang menghantam, cambukan terdiri dari 9. 3 urat itu ada 9 besi, 1 urat itu 3 kali 3 9. Berapa kali dipukul? 40 kurang 1 kali, 39 kali. 1 kali ajar 9 daging ajar kali 39. So ancur, so remuk. Tapi dia tetap naik di atas kayu salib, di atas bukit itu. Karena dia mau kerjakan satu hal. Pekerjaan menyelamatkan manusia. Setali kayu salib, kau taruh itu paku. Bukan di sini dia tangan, tapi di nadi. Tak pancar pasti udara. Sampai perempuan-perempuan orang Galilea yang dekat dengan Yesus bahkan keluarganya, mereka sampai tidak tahan lihat. Haleluya, haleluya. Mana tuh kasih saudara? Kasih tunjuk untuk kasihmu kepada Tuhan. Tuhan jangan meminta kekayaanmu, tapi Roma 16 berkata satu, persembahkanlah tubuhmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. So gantung lagi di kayu salib. Dong so taruh dulu mahkota dulu. Bukan cuma lepas, kasih tanam sekolah. Besi masuk ke dalam kepala. Dinaikkan itu salib. Sebab ini salib kasih. Dia bukan ada tempat tumpuan. Yang tumpuan itu apa? Paku-paku yang tertancap itu dia bergantung pada ada tancap di tangan. Sakit memang. Karena saudara dan saya, karena dia membagi saudara dan saya tidak binasa, tapi beroleh keselamatan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia rebut saudara dan saya dari pasang dosa. Dia indahkan. Di kayu salib dia ungkapkan 7 kali. Salah satu yang dia ungkapkan, sampai dia berkata seakan-akan Bapaknya meninggalkan dia. Seberat itu yang dia berpikul, dia merasakan. Tapi karena ketaatan yang besar, Filipi 2 berkata, bahkan taat sampai mati di kayu salib, maka Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Oleh dia, oleh nama Yesus, segala lutut bertekuk lutut. Oleh nama Yesus, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mulut kita banyak memberikan pengakuan engkau Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tubuh
tubuhnya hancur supaya semua bisa nikmati. Tubuhnya terpecah-pecah supaya bukan cuma kelompok A yang nikmati, tapi semua bisa nikmati keselamatan oleh pengorbanan Yesus di kebun Cangcojuta. So menderita lima itu, kau kena tombak di lambung, keluar darah plus air. So cairan terakhir baru dia mati. Artinya apa? Dia berkorban bagi kita sampai titik darah penghabisan, sampai cairan terakhir, darah dan air. Haleluya. Baru dia mati. Sekarang itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Sekarang apa yang Tuhan mau lakukan sebagai balasan kita kepada Tuhan? Mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima perjamuan